Menteri PKP Marwarar Sirait tengah menggodok payung hukum terkait dengan pengalihfungsian lapas menjadi perumahan untuk rakyat. Lantas bagaimana developer menilai hal tersebut? Kami dipanggil oleh Pak Menteri PKP, Pak Ara, untuk mengadakan pertemuan di Lapas Cipinang. Tujuannya adalah membicarakan bagaimana Lapas Cipinang ini bisa dirislah atau dalam bentuk lainnya agar ini bisa dijadikan perumahan untuk rakyat. Karena Lapas Cipinang ini dikonsider sudah kurang layak, sudah terlalu padat, sehingga perlu dipindahkan. Nah, dalam rangka pemindahan itu, kalau ada pengembang yang tertarik untuk melakukan rislah tersebut, membangunkan lapas yang baru, kemudian yang lama ini dijadikan sebagai perumahan untuk, terutama untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itulah tujuannya. Kita sudah berdiskusi dengan Pak Menteri, beserta juga Pak Menteri MIPAS, ya, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan kemudian ada juga Wamen dari ATR dan Wamen dari MIPAS. Itu bagaimana prosedurnya yang harus legal, harus clean, harus clear semuanya dan diawasi oleh BPKP dan beberapa pihak lainnya gitu. Kalau dari arahan Pak Menteri untuk developer itu yang nanti akan dibangun tuh bentuknya akan seperti apartemen kah, rusun kah, atau rumah-rumah tapak? Kalau dilihat dari lokasi yang di tengah kota seperti ini, memang kalau rumah tapak sudah tidak visible. Jadi harus rumah susun. Rumah susun sehingga itu menjadi visible. Itu kira-kira arahnya ke sana. Tetapi tentu dari pihak MIPAS juga membuka diri jika ingin lahan ini untuk dijadikan lainnya, dipersilakan. Cuman karena ini inisiatif dari Menteri PKP, maka diutamakan tentunya perumahan untuk MBR. Oke, jadi kurang lebih nanti akan dibangun seperti rumah susun ya Pak ya? Iya, rumah susun. Salah satunya di Lapas Cipinang ini? Iya. Oke. Yang ditawarkan tadi ada dua, yaitu Lapas Cipinang dan juga Salemba. Oke, untuk saat ini ya, dalam waktu dekat. Nah, kalau dari CTRA sendiri Pak, ini menilainya seperti apa sih Pak? Potensi seperti apa untuk dari konversi dari lapas akhirnya menjadi perumahan untuk rakyat? Mungkin itu terlalu awal untuk menilai seperti itu, karena ini pertemuan pertama, terus terang aja. Kami dipanggil, kami juga belum tahu skemanya seperti apa, pemindahannya seperti apa, ke tempat apa, itu masih belum. Tadi ada wacana misalnya di pulau, pulaunya juga belum ditentukan, atau di tempat lain yang visible, tetapi tentunya yang diminta adalah membangun lapas yang layak. Untuk saat ini di Lapas Cipinang ini kan ada sekitar 2.700 orang yang menghuni di sini. Itulah yang harus ditempatkan nanti di tempat yang lebih layak. Begitu. Berarti kan kalau misalnya untuk rumah di sini dari developer juga yang bangun, ya. Nah untuk lapas juga sama Pak? Betul. Oh, jadi udah paket bandel gitu ya Pak ya? Kira-kira begitulah. Oke. Nanti tapi kalau ada penilaiannya tentu, karena harus dinilai dengan seksama. Kalau tidak, nanti kan di belakangan akan menjadi masalah. Nah, di situlah fungsi dari BPKP mengawasi apakah nilainya sudah proper atau tidak. Gitu. Oke, tapi kalau dari CTRA sendiri Pak, ini kan berarti untuk proyek jangka panjang dong, nggak mungkin terburu-buru begitu ya. Nah, kira-kira tantangan yang akan dihadapi ini apa Pak Harun? Biaya mungkin atau lain-lain? Saya kira tantangan yang paling utama adalah transparansi. Karena menurut saya untuk merislah aset negara seperti ini, itu harus hati-hati. Karena jika nilainya ada diskrepensi saja, itu di belakangan nanti akan menjadi masalah. Masalah hukum dan masalah lainnya. Nah itu saya kira yang lebih utama bagi pengembang-pengembang yang tadi saya dengar dari feedback dari pengembang-pengembang yang ada. Gitu. Tapi tentunya apakah kami tertarik atau tidak, itu kami belum putuskan karena kami harus lihat tentunya bagaimana proyeknya dan visibility-nya bagaimana. Oke, berarti untuk saat ini Pak Menteri tengah
mengikut sertakan para developer ini Pak ya? Mengundang semuanya untuk melihat dan mengconsider proyek ini. Berarti untuk yes or no-nya ini nanti? Iya, belum. Oke, Sama oke. sekali, saya kira masih jauh lah itu.